Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda pada pagi hari ini dalam program kesayangan kita, Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Hari ini tidak bosan-bosan kami terus menyapa saudara dan kami berdoa supaya dimanapun Anda berada semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita kembali untuk kita disirami, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tiap pagi ini yang Tuhan mau supaya Anda dan saya lakukan, yaitu feed our mind with the truth. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini ada begitu banyak kita mendengar berita-berita, tapi percayalah semua boleh kita dengar, tapi saya berharap tidak mempengaruhi iman kita kepada Allah. Tapi marilah kita pagi hari ini feed our mind with the truth. Mari sebelumnya saya mengajak Anda untuk kita memulainya dengan doa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biar roh hikmat, roh wahyu turun di antara kita semua supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami buka hati kami kembali untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami hari ini Tuhan tidak mengandalkan apapun, siapapun, sarana apapun, tapi kami berdoa biarlah Tuhan memakai setiap sarana, baik melalui penyampaian firman, melalui semua sarana yang ada, semua kami boleh dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan perkataan Tuhan. Itu sebabnya kami hari ini buka hati dan berdoa, biar Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Firman-Mu cuman alat, cuman mediasi, cuman medianya ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara person to person, setiap pribadi kepada tiap pribadi, supaya mereka pagi hari ini semuanya disegarkan, dikuatkan. Gak peduli situasi apapun yang saat ini sedang dihadapi, tapi kami berdoa biar kami semua memiliki iman yang bisa mengalahkan, iman yang mengatasi semua rasa ketakutan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami juga berdoa urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Biar roh hikmat, roh wahyu menguasai hamba-Mu, biarlah dalam menyampaikan kepada setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, ini benar-benar tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami semua yang mendengar, berikan pengertian hikmat supaya kami bisa mengerti, roh wahyu kepada setiap kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para malaikat orang kudus, mari lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua akan kembali disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini pada program Amin This Morning. Pagi hari ini judul khotbah saya adalah Faith Over Fear. Bagaimana saudara dan saya memiliki sebuah iman yang bisa mengatasi semua ketakutan dalam kehidupan kita. Saya tahu semua orang pasti pernah mengalami rasa takut, saudara. Bahkan kalau Anda pelajari, bukan cuma kita yang hari-hari ini sedang mengalami, mungkin beberapa mengalami situasi yang sehingga membuat kita menjadi ketakutan. Tapi saya mau katakan saudara, bahkan Alkitab menceritakan saudara bahwa beberapa tokoh rohani yang begitu luar biasa, bahkan orang yang memiliki iman yang luar biasa, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, mereka pernah mengalami masa-masa di mana mereka juga mengalami ketakutan. Nah, itu sebabnya yuk kita belajar hama-hama hari ini. Pagi hari ini saya berdoa supaya melalui program Amin kita pagi hari ini, setiap Anda memiliki iman yang mengatasi semua ketakutan. Saudara, sebut saja Abraham. Dia pernah takut untuk dibunuh Abimelek karena kecantikan istrinya Sarah. Sehingga Abraham harus berpura-pura mengaku bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Saudara, semua orang-orang pernah pasti mengalami yang namanya rasa takut dan ketakutan. Nabi Elia juga pernah lari ketakutan, dikejar Isabel, saudara, yang akan membunuhnya berkaitan dengan pembantaian 450 Nabi Baal. Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga. Lalu saudara, dan tidak kalah hebatnya Raja Daud, orang yang luar biasa, juga pernah melarikan diri ke Gad, lari karena kejaran Saul, saudara. Daud harus sampai berpura-pura seperti orang gila karena ketakutan akan dibunuh oleh Akis, saudara, raja kota Gad atau kota Gilead, kota Goliat, wilayah Filistin, saudara. Itu saudara bisa baca dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang 13. Dikatakan sebab itu ia berlaku seperti orang
yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat berpura-pura gila di depan dikat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bayangi saudara, Raja Daud yang luar biasa pun pernah mengalami rasa takut. Jadi hari ini saya mau kasih tahu buat Anda bahwa kalau kita mengalami rasa takut itu yang wajar, tetapi saudara ada batasan-batasan sampai kewajarannya seperti apa. Jadi saya mau just encourage you this morning. Kalau hari ini saya nggak tahu mungkin situasi apa yang membuat Anda jadi takut. Mungkin ekonomi, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena virus, mungkin karena apapun yang terjadi. Sehingga ketakutan memenuhi kehidupan Anda, bahkan menguasai kehidupan Anda. Hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada, biar kita diberikan iman yang mengatasi rasa takut itu. I just wanna share, be honest with you, semua kita termasuk saya pasti pernah mengalami ketakutan. Anda udah lihat Abraham, bapak beriman, pernah mengalami ketakutan. Elia, nabi yang luar biasa, pernah mengalami ketakutan. Bahkan Daud juga pernah mengalami ketakutan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Anda, yuk kita belajar sama-sama bagaimana sih nyingkapi rasa takut dalam kehidupan kita. Karena hal yang sama mungkin hari ini menimpa kita, di mana rasa takut kita kadang-kadang melebihi iman kita. Saya sering ngomong di setiap khotbah-khotbah, saya berkata bahwa buat iman kita lebih besar dari ketakutan. Jangan ketakutan lebih besar dari iman kita. Karena kalau iman kita lebih besar daripada ketakutan kita, maka hidup kita akan dikuasai iman dan kita bisa mengalahkan ketakutan. Tapi ketika ketakutan lebih besar daripada iman saudara, maka ketakutan yang akan menguasai kehidupan Anda, dan iman kita mati, dan akhirnya hidup kita intimidasi daripada ketakutan terus menguasai kehidupan kita. Ayo, rasa takut itu saya mau kasih tahu manusiawi sekali, karena memang menjadi bagian dari hidup manusia. Rasa takut dalam batasan normal akan menghindarkan manusia dari bahaya. Namun rasa takut yang berlebihan akan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan seseorang. Dalam ketakutan sebenarnya seseorang tidak lagi berani melakukan apapun. Ketakutan adalah senjata iblis untuk melemahkan iman orang-orang percaya, saudara. Dan ini jelas sekali bahwa itu sebabnya saya katakan, ayo kita miliki faith over fear. Iman yang mengatasi semua rasa ketakutan dalam hidup kita. Karena percayalah, bagaimana kita menyikapi ketakutan, Anda harus tahu bahwa ketakutan adalah sebuah senjata yang setan sedang lancarkan di mana-mana di seluruh dunia, supaya kita hidup dalam ketakutan dan tidak dengan iman percaya kepada Tuhan. Padahal saudara, saya mau katakan saya tidak meremehkan apa yang sedang terjadi hari-hari di dunia, tapi saya mau katakan tetap saya percaya God still in control. Itu sebabnya saudara jangan takut. Selama saudara hidup benar, hidup Anda sesuai dengan firman Tuhan, gak usah takut dengan apapun. Baik sakit penyakit yang sedang terjadi di seluruh dunia, pandemi hari ini, baik ekonomi yang sedang turun, ekonomi yang sedang mengalami gejolak, apapun saudara, selama Anda hidup benar, Anda hidup setia dengan Tuhan, Anda sabar dalam setiap proses yang Tuhan berikan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan buat kehidupan kita bisa survive dalam masa-masa sulit ini, saudara. Itu sebabnya I just want to encourage you sekali lagi, ayo jangan takut. Karena kita harus tahu bahwa ketakutan adalah salah satu senjata yang setan lancarkan dalam kehidupan semua kita, supaya kita tidak lagi hidup dengan iman. Ingat, iman itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekalipun kita melihat situasinya nggak baik, tapi kita harus tetap memiliki iman yang bisa mengatasi semua ketakutan. Karena kita percaya God still in control. Ada amin, saudara. Mazmur 56 ayat 3-4 berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di sini dikatakan pemazmur menulis bahwa ketika dia takut, dia percaya kepada Allah. Come on, this morning I just want to remind you, dimanapun Anda berada ketika Anda takut, mungkin Anda sedang mengalami masalah. Beberapa orang telepon saya, Pastor, saya dikelilingi COVID nih, di tetangga-tetangga saya ngalami kena semua dan sebagainya. Saya katakan tetap saudara bahwa semua dalam pengendalian Tuhan. Saya percaya sekali lagi kalau kamu hidup benar, setia, dan kamu sabar dalam setiap proses apapun yang Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita. Tidak ada tempat di aman di seluruh dunia, termasuk dimanapun saudara, kecuali dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya waktu aku takut, apa yang dilakukan oleh pemazmur, dia percaya kepada Tuhan. Ayo ketika hari-hari ini ketakutan sedang datang dalam kehidupan Anda, biar kita percaya kepada Tuhan. Saya membaca sebuah survei
mengatakan ini pendapat umum orang tentang rasa takut. Dikatakan 40% manusia takut kepada kecemasan yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka terlalu takut kepada hal-hal yang mungkin itu tidak akan terjadi, dan takut itu terlalu berkelebihan, saudara. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa-masa lalu, saudara. Lalu 12% manusia takut akan perkara yang sebenarnya sangat sepele. Jadi saudara, saya berdoa supaya Anda jangan membiarkan perkara-perkara yang remeh, yang sepele membuang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Lalu 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Lalu 8% manusia bebas dari rasa takut. Dari hasil survei ini dikatakan dari 100% hanya 8 orang yang 8% maksud saya yang bebas dari rasa takut, saudara. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar. Ayo, selain kita bagaimana mengatasi rasa takut dalam kehidupan kita, ayo saya berdoa supaya Anda bisa sama-sama. Ada takut yang bisa memotivasi sih sebenarnya, membuat kita bisa diberi masukan, mengambil sebuah sikap untuk kita aware, sebuah kita untuk hati-hati dan sebagainya. Contoh salah satunya ketika pandemi itu terjadi, semua orang takut sih, tapi sebenarnya takutnya memotivasi sehingga orang mulai hidup sehat, orang mulai hidup bersih dan sebagainya. Tetapi saudara, takut yang berlebihan itu tidak baik, saudara. Anda boleh sih ketika pandemi terjadi akhirnya kita mengubah pola hidup kita dari hidup yang ngawur sekarang jadi hidup sehat. Dulu nggak pernah olahraga, sekarang orang-orang berolahraga, lebih bersih, cuci tangan dan semuanya. Banyak hal yang berubah dari kehidupan manusia. That is a good things, itu hal yang baik. Tapi ketika takut itu berkelebihan, maka itu sebenarnya tidak baik, saudara. Ayo identify ketakutan dalam kehidupan saudara. Ketakutan itu ada efeknya, saudara. Yang pertama melumpuhkan. Takut itu bisa melumpuhkan. Matius 25, 24 sampai 25. Anda belajar bagaimana tentang talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 1. Hamba yang dapat 1 takut kepada tuannya, lalu dia menyimpannya. Saudara, dia gak sadar bahwa itu melumpuhkan semua potensi dalam kehidupannya. Ketika kita mengalami sebuah ketakutan yang berlebihan, itu akan melumpuhkan seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ketakutan juga bisa mematikan semua potensi dan merusak semua rencana Allah dalam kehidupan Anda. Takut juga bisa memperbudak. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Jadi saudara, ketika Anda mengalami ketakutan yang berkelebihan, ketakutan itu bisa dalam tanda kutip memperbudak kehidupan saudara. Pertanyaannya, why we afraid? Kenapa sih orang-orang takut? Kita merasa tidak mampu untuk menghadapi apa yang di depan kita. Hari-hari ini dunia dan manusia takut dengan virus COVID-19 yang sudah bermutasi begitu banyak. Dan sehingga apa yang terjadi yang kita nggak bisa maintain, kita nggak bisa pertahankan, kita nggak bisa menghadapinya. Sehingga saudara, apa yang terjadi bahwa ketakutan muncul dalam kehidupan banyak manusia. Hari-hari ini begitu banyak orang ketakutan. Saudara, ketika saudara baca Ibrani pasal 2 ayat 18, Anda juga melihat bagaimana Yesus pun pernah mengalami ketakutan dalam kehidupannya, saudara. He been there. Tuhan ada di situ. Dia juga mengalami rasa takut. That's why saya katakan dia bisa bantu kita overcome the fear. Dia bisa membantu kita menang, mengatasi semua ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Ini yang harus Anda follow. Semakin Yesus takut, dia semakin berdoa, saudara. Semakin dia banyak berdoa. Anda lihat ketika dia mengalami ketakutan dan dia berkata, aku takut seperti mau mati rasanya. Apa yang dia lakukan? Dia lari ke Getsemani dan dia berdoa kepada Bapaknya. Dia mengutarakan semua isi hatinya. Saudara, saya mau katakan bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana Anda bisa overcome the fear, saudara. Yaitu semakin Anda mengalami ketakutan, semakin banyak doa. Semakin datang kepada Tuhan, maka saya percaya maka dia akan berbicara dalam kehidupan saudara. Dan ingat saudara, ketika dia berbicara kepada hidup Anda, that is the word of God, itu adalah firman Allah. Firman Allah adalah perkataan Allah sendiri. Dan ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Makanya ketika Anda mengalami ketakutan, jangan terlalu banyak lihat situasi, lihat apa yang terjadi, kondisi dan semuanya. Tapi lebih banyak berdoa, saudara. Ada begitu banyak orang mendengar berita, buka berita ini, tapi lama-lama bukan
jadi aware, malah jadi takut, saudara. Mereka melihat berita lalu akhirnya ketakutan. Saya punya seorang keponakan, saudara, ketika dia lihat berita begitu banyak orang yang COVID mati semuanya. Akhirnya dia memiliki sebuah ketakutan, takut dengan COVID dan sebagainya. Saudara, seharusnya semua informasi yang Anda terima, ya oke sih, saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh lihat informasi, tapi menurut saya hal yang paling ampuh untuk Anda lakukan ketika Anda mau mengatasi ketakutan saudara, semakin Anda takut, semakin perbanyak berdoa. Semakin banyak datang sama Tuhan dan biarkan Dia yang berbicara kepada Anda. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Dan ketika Anda semakin banyak berdoa, saya percaya Anda akan semakin banyak dengar firman Allah. Anda akan semakin banyak mendengar suara Tuhan. Mungkin ketika Anda berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bukakan ayat-ayat tertentu di Alkitab, sehingga iman Anda muncul. Dan ketika iman Anda lebih besar dari semua ketakutan Anda, maka saya percaya hidupmu akan overcome the fear. Anda akan menang atas ketakutan. Tapi ketika ketakutan datang, Anda lihat news, lihat berita, lihat informasi semuanya, dan Anda tidak memperbanyak doa, maka yang terdengar adalah semua berita tentang ketakutan. Dan akhirnya ketakutanmu lebih besar daripada imanmu. Dan akhirnya ketakutanmu mengalahkan imanmu sehingga hidupmu penuh dengan ketakutan. Ayo hari ini saya berdoa supaya Anda menangkap sebuah pesan yang penting. He been there, Yesus ada di situ. Dia juga pernah mengalami ketakutan. That's why dia bisa bantu kita overcome the fear. Tapi ada syaratnya. Semakin Yesus mengalami ketakutan, dia semakin berdoa kepada Bapaknya. Bahkan dia berkata kepada muridnya, tidak bisakah kamu berjaga-jaga bersama aku 1 jam saja? Karena aku hari itu mengalami ketakutan, kata Tuhan. Seperti mau mati rasanya. Yesus pernah mengalami ketakutan, tapi yang dia lakukan semakin banyak berdoa. Hari ini dimanapun Anda berada yang menyaksikan program Amin pagi hari ini, kalau Anda mungkin sedang mengalami ketakutan akan masa depan, ekonomi, sakit penyakit, keluarga, pelayanan, dan semuanya, semakin banyak berdoa dan biarkan dia berbicara dalam kehidupan Anda. Saya percaya kalau dia bicara dalam kehidupan Anda, maka saudara akan muncul iman. Dan ketika imanmu lebih besar daripada semua ketakutan, Anda akan menang atas semua ketakutan dalam kehidupan Anda. Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi, kamu yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Berapa banyak saudara yang percaya? Yohanes 8, 31-32 mengajarkan, the truth will set you free. Sebuah kebenaran akan memerdekakan kehidupan kita. Ketika saudara Anda begitu mendengar firman Allah, Anda tinggal dalam firman-Nya, dan saya percaya firman itu akan memerdekakan Anda. Sekali lagi saudara, hidup dalam firman itu penting sekali. Meditate the Bible, the Word of God dalam kehidupan Anda every single day. Saudara, baca-baca berita oke sih, tapi jangan lupa baca firman jauh lebih banyak daripada semua berita apapun. Kenapa? Karena saya percaya ada kebenaran yang akan mengubah kehidupan Anda. Oleh karena itu penting untuk kita saudara benar-benar sekali lagi, every single day in your life, start morning, night, morning, night, morning, night. Saudara meditate the Word of God. Renungkan firman Allah, pelajari doa, baca firman. Karena ini adalah hal yang penting sekali. Sekali lagi saya katakan, takut itu timbul karena sebenarnya kurang percaya diri, memikirkan diri sendiri yang tidak mendasar. Dikatakan 85% dari ketakutan kita terjadi. Ketakutan 85% maksud saya semua yang kita takutkan itu tidak terjadi, saudara. Jadi ada begitu banyak orang yang takut, sebenarnya belum tentu apa yang dia takutkan itu terjadi, saudara. Dan menurut saya that is waste time so much, saudara. Anda takut selama beberapa tahun ini, tapi ketakutan itu belum tentu terjadi. Bahkan 85% dikatakan semua orang yang mengalami ketakutan itu ketakutannya nggak terjadi dalam hidup mereka. Itu sebabnya ngapain kita takut, saudara. Dan saya mau katakan buat Anda, if you afraid, ketika Anda takut, identify your fear. Anda harus mengidentifikasi ketakutan Anda. Misalnya orang takut ketinggian karena sebenarnya takut jatuh. Orang takut mati karena sebenarnya mereka nggak jelas kalau mati mau kemana, saudara. Suasana iman
berbeda. Kita harus meng-create sebuah atmosfer iman dalam kehidupan kita. Inviting God work in your life. Mari undang Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda tiap hari. Dan sebenarnya ini adalah merupakan frekuensi di mana Roh Kudus bekerja. Sedangkan takut sebenarnya adalah frekuensi atmosfer daripada iblis bekerja. Yesus saat hendak melakukan mujizat selalu mengatakan, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Karena ini adalah frekuensi di mana Roh Kudus akan bekerja. Ketika Anda tidak takut, Anda beriman, dan itu ada radiasi frekuensi daripada Roh Kudus, dan itu Anda menyiapkan sebuah atmosfer supaya Roh Kudus bekerja dan melakukan mujizat. Tapi ketika Anda ketakutan, itu Anda meng-create sebuah atmosfer, sebuah frekuensi di mana setan bekerja dalam kehidupan saudara. Jadi the choice is you in your hand, dalam tangan Anda. Jadi ayo jangan pilih ketakutan, karena ketakutan akan membuat frekuensi iblis bekerja dalam kehidupan saudara. Tapi biar kita percaya dan kita menciptakan iman, sehingga itu adalah frekuensi untuk Roh Kudus bekerja melakukan mujizat. Markus 4 ayat 40 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya, saudara? Mengapa manusia mengalami ketakutan, saudara? Ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, Markus 4 ayat 40 berkata, karena kurang percaya. Saudara harus percaya bahwa God still in control. Tuhan pegang kendali. Saudara, saya menemukan ada begitu banyak orang, saudara, mereka berkata, wah saya puji Tuhan semua anugerah. Saya harus tugas pastor keluar kota. Saya sebenarnya nggak mau, tapi mau nggak mau saya harus keluar masuk ke hotel. Karena saya ini karyawan, saya diutus oleh perusahaan. Tapi saya bersyukur katanya oleh karena Tuhan. Saya selalu berdoa, saya rajin berdoa. Pokoknya setiap mau keluar kota saya berdoa. Masuk hotel saya berdoa, Roh Kudus hotel yang mana? Roh Kudus tolong saya. Dan mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan mereka berkata selama pandemi kurang lebih 1,5 tahunan ini, dia nggak pernah sakit, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek dan semuanya. Saya katakan karena kita percaya. Sekali lagi saudara, ayo, kenapa orang bisa mengalami ketakutan? Karena yang pertama, karena mereka kurang percaya. Saya nggak ngomong ini berarti kita ngawur. Saya justru nganjuri kepada semua jemaat dalam khotbah-khotbah. Saya katakan, mungkin untuk masa-masa gini, hindari kerumunan, hindari makan di restoran. Kalau Anda mau makan, makanlah di rumah, pesen bersama dengan keluarga Anda. Dan tetap ingat protokol kesehatan dijaga. Kita harus beriman, tapi kita harus punya hikmat, saya katakan. Tapi saudara, jangan sampai ketakutan juga menguasai, bahkan mengalahkan iman kita. Makanya kenapa manusia bisa mengalami ketakutan? Karena mereka kurang percaya. Yang kedua, kenapa banyak orang bisa ketakutan? Karena mereka membiarkan Yesus tertidur. Tanda kutip, Yesus tertidur. Markus 4 ayat 38, Anda tahu semua ceritanya. Bagaimana murid-murid akhirnya ketakutan karena mereka membiarkan Yesus tertidur. Ada begitu banyak orang Kristen dalam kehidupan mereka, mereka memiliki Tuhan. Yesus tinggal dalam hidup mereka. Tapi tanda kutip mereka membiarkan Yesus tertidur dalam hidup mereka. Sehingga ketakutan menguasai mereka. Yang ketiga, kenapa manusia bisa mengalami ketakutan? Karena mereka merasa mampu melakukan sendiri. Sehingga akhirnya mereka mengalami bentrok, mereka mengalami tantangan, mereka mengalami hal yang gak enak, dan akhirnya mereka mengalami ketakutan. Jangan pernah merasa bahwa kita bisa. Saya tahu bahwa semua karena Tuhan. Kalau hari ini saya masih dalam keadaan sehat, saya tahu itu anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Kalau Anda semua hari-hari ini mungkin berkata, Pastor, di kompleks saya begitu banyak orang yang kena virus dan semuanya. Tapi puji Tuhan saya enggak, itu bukan karena kita, semua karena Tuhan. Ucap syukur. Sekali lagi saya ngomong tegas sekali kepada Anda semua. Tuhan berbicara, nak, selama kalian hidup benar, setia dan sabar dalam semua proses ini, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti akan protek kita. Tuhan akan jagai kita, saudara. Sekali lagi, saudara, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, dengan semua keberadaan kita. Saya mendengar begitu banyak orang yang udah jaga benar-benar, udah minum vitamin sebanyak-banyak yang mahal-mahal, tapi mereka juga kena, saudara. Sekali lagi saya katakan, percaya diri itu bagus, tapi yang terlalu berlebihan itu juga berbahaya, saudara. Kita harus percaya bahwa kita nggak bisa without Jesus. We cannot do anything dalam kehidupan kita tanpa Yesus. Jangan banggakan diri kita, tapi banggalah karena Yesus ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Surah Matius 8 ayat 26 berkata, Yesus berkata lagi kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh.
teduh. Saudara lihat sendiri bagaimana takut dan iman adalah dua hal yang bertolak belakang dan berlawanan. Kalau orang penuh iman, ia tidak punya rasa takut. Tetapi kalau orang yang imannya sedikit, imannya kecil, imannya gak kuat, maka dia akan mengalami banyak sekali ketakutan. Takut sekali lagi sesuatu yang sebenarnya wajar, tapi ketika takut itu lebih besar daripada iman percaya kita kepada Tuhan, maka itu sudah tidak wajar, saudara. Iman itu mati dan ketakutanlah yang menguasai kita. Itu terjadi kepada muridnya. Makanya Yesus berkata, kenapa kamu kurang percaya? Lalu Yesus menghardik semua angin dan angin itu jadi teduh, saudara. Saya percaya ada waktunya nanti, tiba waktunya Tuhan akan membuat semuanya berhenti dan semuanya akan kembali menjadi lebih baik. Ada amin, saudara. Ayo, itu sebabnya selama itu belum terjadi, jangan biarkan Yesus tidur dalam kehidupan Anda, keluarga Anda. Jangan biarkan imanmu kalah dengan ketakutan. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, Roma 10:17 jelas sekali berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sekali lagi saudara, saya sudah jelaskan tadi secara jelas bahwa ketika ketakutan dalam kehidupan Anda begitu banyak menguasai Anda melihat situasi, melihat semua yang terjadi, sampai akhirnya Anda mengalami sebuah ketakutan, apa yang Anda lakukan? Ikuti follow Jesus. Semakin takut, semakin banyak berdoa, dan biarkan Roh Kudus berbicara sampai iman timbul dari pendengaran, sampai benar-benar kamu mendengar Roh Kudus berbicara, sampai benar-benar dia menerangi kamu melalui kebenaran firman-Nya, baik secara tertulis maupun secara audible, dan dia berbicara dalam kehidupan Anda sehingga muncul iman dalam hidup Anda, dan akhirnya iman ini over the fear dalam kehidupan Anda. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada, supaya Anda semua dipenuhi iman, bukan dipenuhi ketakutan. Saya berdoa dari tempat ini supaya Anda semua mengalahkan semua ketakutan dalam kehidupan saudara. Ayo sama-sama saudara, saya yakin sekali kita memang sih wajar kalau banyak orang takut karena melihat ini, itu, dan berita ini. Tapi sekali lagi tidak wajar. Kenapa? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah. Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat dari semua problem yang terjadi. Dan percaya di atas segala-galanya, God still in control. Ada amin, saudara. Yang terakhir saya mau bagikan adalah so how overcome fear. Bagaimana supaya kita bisa menang dan mengatasi semua rasa takut dalam kehidupan kita. Ada beberapa kebenaran yang harus Anda percaya. Bagaimana sih caranya, Pastor, saya bisa mengalahkan semua ketakutan dalam hidup saya? Saudara, Anda harus percaya satu. Ini ada beberapa kebenaran yang saya akan sampaikan, lalu habis itu saya akan tutup. Yang pertama adalah roh ketakutan tidak berasal dari Tuhan. Anda harus sadar. How we can overcome the fear. Yang pertama, Anda harus sadari dan percaya bahwa roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih roh ketakutan. Jadi itu bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan iman, Tuhan memberikan kepercayaan, bukan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, perhatikan baik-baik. Anda harus tahu sebuah kebenaran yang mengatakan bahwa ketakutan bukan dari Tuhan, jelas. Jadi ngapain saudara memegang, memelihara, menjaga semua yang bukan dari Tuhan? Karena Tuhan gak pernah kasih ketakutan. Itu sebabnya buang jauh-jauh hari ini ke semua ketakutan dalam hidup Anda. Saya berdoa dari tempat ini semua ketakutan melenyap dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua pikiran yang takut, semua dalam nama Yesus. Yang berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menyembuhkan mereka, bahwa Tuhan tidak bisa membuka jalan buat ekonomi mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan aku berdoa, kami lepaskan semua ketakutan. Dan mari milih iman, saudara. Jangan biarkan ketakutan yang menguasai pikiran Anda. Penuhi pikiran Anda dengan iman, percaya kepada Allah, bukan ketakutan. Hari ini aku berdoa, buang semuanya, saudara. Dan mari kita memilih untuk memelihara iman dalam kehidupan kita. This is the truth yang akan memerdekakan Anda. Bahwa roh ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, Anda harus tahu bahwa kita tidak sendirian, sebab Tuhan menyertai kita. Berapa banyak saudara yang percaya? Katakan amin. God is with us. Saudara, kita harus sadar, kalau kita mau menang, mengalahkan semua ketakutan dalam hidup kita, kita harus sadar, percaya bahwa kita nggak sendirian menghadapinya. Because God is with us. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. This is bagaimana how we can overcome fear dalam kehidupan kita. Kita harus percaya yang kedua, bahwa kita tidak sendirian, because God is with us. Lalu yang ketiga, saudara, dalam ketakutan berserulah kepada Allah. This is the way bagaimana Anda bisa mengatasi ketakutan. Mazmur 118 ayat 5 dan 6. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan ada di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, sekali lagi katakan, this is the way, ini adalah jalan bagaimana saudara bisa menang mengatasi ketakutan. Anda harus tahu dalam ketakutan berseru sama Tuhan. Tadi saya sudah buka di beberapa sebelum ini, saudara, beberapa poin di depan saya katakan ketika Yesus mengalami ketakutan, dia lebih banyak berdoa. Jadi ketika ketakutan kita mau menang mengatasi semua ketakutan, berserulah kepada Tuhan ketika kita dalam ketakutan. Poin yang terakhir, saudara, serahkanlah kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hal yang keempat, yang terakhir sebelum saya tutup, saya katakan, serahkan semua kekhawatiranmu, serahkan semua ketakutanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan gantikan dengan iman over the fear, mengalahkan semua rasa ketakutan. Sebelum saya tutup, remember this, saudara. Sekali lagi saya katakan, remember, ada beberapa poin penting yang saya mau tagline, saya mau garis bawahi buat Anda semua. Yang pertama, ayo miliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Anda harus berhenti mempercayai propaganda iblis karena kebohongan dan intimidasi yang dia katakan, bahwa ketakutan dia menyebarkan kekhawatiran. Stop untuk percaya itu. Yang ketiga, lawan ketakutan dan kecemasan dengan berseru, berdoa kepada Allah. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati Anda, menolong Anda, dan memberikan iman untuk mengalahkan semua ketakutan. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap umat-Mu yang menyaksikan program Amin pagi hari ini dimanapun mereka berada. Bahkan mereka yang menyaksikan ulang program ini, aku berdoa biarlah Tuhan semua ketakutan hari ini kami lepaskan. Kami buang semua ketakutan dalam hidup kami. Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan ekonomi, ketakutan akan sakit penyakit. Kami buang semuanya. Kami berdoa biarlah Tuhan penuhi hidup kami hari ini dengan iman. Tuhan, kami tahu iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman-Mu. Hari ini Kau sudah bicara kebenaran, dan biar muncul iman dalam hidup kami. Dan kami mau pegang iman itu dan memelihara iman itu, sehingga iman itu lebih besar dari semua ketakutan kami. Dan kami percaya iman kami akan mengalahkan semua ketakutan. Aku berdoa, bless your people dimanapun mereka berada. Aku perkatakan, Lord, I speak life. Aku bicarakan kehidupan. Mereka tidak akan mengalami kematian rohani, tapi mereka akan hidup dan bertumbuh dalam Tuhan. I speak healing. Mereka yang sakit hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Kau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus mereka sudah sembuh. Di dalam nama Yesus, I speak breakthrough. Mereka yang membutuhkan terobosan demi terobosan, aku katakan terobosan terjadi dalam nama Yesus. And I speak restoration. Bagi mereka yang membutuhkan pemulihan, aku berdoa Roh Kudus jamah dan pulihkan setiap mereka. Thank you, Lord. We bless you and we give back to you all the glory. And I bless your people in Jesus' name. Amen. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi, sebelum tutup, I just remind you, ayo jangan percaya dengan kebohongan, intimidasi yang disebarkan oleh iblis, yaitu ketakutan dalam kehidupan saudara. Tapi saudara percaya apa yang Tuhan katakan. Dia gak pernah kasih kamu roh ketakutan, Dia kasih kita iman. Pegang itu, pelihara itu, dan saya jamin hari ini iman itu akan mengalahkan semua ketakutan dalam hidup Anda. God bless you and stay strong and stay healthy. Sampai ketemu next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.